Rahman, semua kemuliaan yang mungkin diraih di dunia. Allah turunkan sifat bernama Rahman. Rahman. Sehat di dunia. Sifat Allah Rahman diberikan pada kita. Rizki dilapangkan, Rahman. Tenang diberikan, Rahman. Di rumah tangga dapat sakinah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat mawaddah, alhamdulillah. Rumah tangga dapat rahmah, alhamdulillah. Sakinah, mawaddah, rahmah disingkat jadi samara. Siapa yang punya samara? Allah. Makanya kalimat nikah dibuka dengan pendekatan kepada Allah. Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda yang dimiliki oleh Allah. Yang mendekatkan Anda dengan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum nikah, dekati dulu Allahnya. Tujuan nikah untuk mendekat kepada Allah. Kalau sudah dapat itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelumnya, litaskunu ilaiha. Taskunu sakinah. Mawaddah dapat, sakinah dapat. Anda pengen samara tapi jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Kata Allah, samara punya saya, sakinah punya saya, mawaddah punya saya, rahmah punya saya. Kalian pengen itu tapi jauh dari saya, bagaimana bisa mendapatinya? Paham kaidahnya? Maka Rahman, semua kenikmatan dunia yang bisa didapatkan dengan izin Allah. Rahim, semua kemuliaan akhirat yang hanya diberikan bagi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Di Rahim sifatnya terbatas. Kalau Rahman, semua bisa dapat dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar. Ingat baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Kalau ada manusia berikhtiar, dia bisa mendapatkan bagian dari dunianya. Kaya, non-muslim pengen kaya, ikhtiar, caranya bekerja. Semakin semangat kerja, bisa kaya. Tapi apakah berkah kekayaannya? Belum tentu. Kalau ingin berkah, jadikan pencarian kekayaan itu tujuannya lillah, bismillah, karena Allah. Maka Allah akan tanamkan keberkahan pada kekayaan itu. Jadi nanti kelihatannya bukan banyak sedikitnya, berkah tidaknya. Ada orang banyak malah bingung. Mau naruh di mana? Nyimpennya susah. Aja tiap hari cuma ngitung-ngitung aja, dipakai enggak? Yang paling dahsyat kekayaan miliaran, dekat triliunan, sakit cuman ke apotek. Bayangkan. Jadi ada orang pelit terhadap dirinya sendiri, dia sendiri tidak menikmati. Sehingga bawaannya cuma stres. Akhirnya apa pendekatannya? Main ke ladang, ambil cabai, tanam kangkung, padahal harta banyak. Ya. Nah, ini yang disebutkan Rahman. Kalau sudah mendapatkan keberkahan, maka nilai semua perbuatan menjadi pahala akhirat. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minum, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika diminum dengan meniatkan karena Allah, maka Allah turunkan keberkahan pada minuman ini. Dia tidak sekedar menghilangkan haus, walaupun cuma sekali tegukan, tapi dia menjadi energi yang menyegarkan. Kadang-kadang tahan 2 jam, 3 jam, ayo, lillah. Dan dahsyatnya jadi energi untuk ibadah. Makanya banyak ulama dulu itu nggak banyak makan. Makan sedikit, tapi ibadahnya banyak. Orang sekarang sedikit-sedikit makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ibadah sedikit. Dulu minum sedikit, bangun banyak. Sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Kemana? Toilet, minum toilet, minum toilet. Ya banyak yang diminum, banyak yang dibuang. Banyak yang dimakan, banyak yang dikeluarkan. Dan banyak yang dihisap di dalamnya. Maka rubah cara kita mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah pemilik semuanya. Manusia itu banyak anehnya hari ini. Katanya Allah yang maha kaya, tapi nggak mendekati Allah untuk meminta kekayaan. Katanya Allah yang maha menenangkan, tapi saat gelisah, kenapa tidak mendekat kepada Allah? Katanya Allah yang punya solusi, tapi ketika punya masalah, kenapa menjauh dari Allah? Katanya Allah yang bisa mengampuni, sadar, tapi kenapa nggak minta ampun? Kenapa nggak taubat? Katanya sadar mau wafat, tapi kenapa nggak cari bekal? Katanya nggak pengen ke neraka, tapi melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Lalu di mana kita menyimpan akal kita? Di mana kita menyimpan iman kita? Ini yang harus kita kaji kembali. Ini yang saya katakan, ketika kita minum karena Allah, maka Rahman, sifat Rahmannya memberikan kemudian keberkahan dalam apa yang kita minum. Poin yang selanjutnya, bukan sekedar dunia yang didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim, menjadikan perbuatan itu punya nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dituliskanlah pahalanya. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10. Jadi kalau ini minum, ya minum.
dikerjakan karena Allah. Belum jelas? Saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Saya minum bukan karena haus, karena ingin mencontohkan. Saya serius. Allah menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, maka perbuatan yang dikerjakan, yang baik-baik dikerjakan karena Allah. Setelah dikerjakan karena Allah, maka namanya berubah menjadi hasanah namanya. Apa namanya? Hasanah. Kebaikan yang dikerjakan karena Allah. Hasanah. Ibu hasanah. Ibu yang mengerjakan segalanya karena Allah. Pak Hasan, bapak yang beraktivitas karena Allah. Sifatnya disebut ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau mengerjakan segala hal sebagai ibadah karena Allah. Walaupun tak mampu melihatnya, rasakan engkau dilihat oleh Allah. Masjid ini namanya al-ihsan, untuk melatih Anda supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau Anda tiap malam Jumat ke sini semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan diri Anda. Ada yang tidak tepat. Karena setiap Anda datang kemari, mesti ada sesuatu yang mengingatkan Anda dengan Allah. Lihat orang. Ya, ayo berlomba dalam kebaikan. Orang bisa jamaah, kenapa Anda sendirian? Orang bisa saf paling depan, kenapa Anda mesti terlambat? Kejar, kejar, kejar. Woi, saya kemarin pekan lalu udah 1 juz, saya akan kejar dia juga, 1,5 juz. Jamaah yang lain menghafal 1 halaman, saya 1 lembar. Bismillah. Mudah-mudahan saat wafat sedang menghafal itu. Mudah-mudahan saat wafat itu sedang berubah menjadi lebih baik. Makanya kalau sedang bermaksiat pengen tobat, cepat kejar tobatnya terus. Walaupun belum sempurna, kerjakan tobat lagi, kerjakan tobat lagi. Mudah-mudahan saat wafat itu saat sedang tobat. Tidak cukup dengan amin, tobat. Ya, hasanah. Kalau sudah perbuatan jadi hasanah, maka poinnya 10. Dari mana taunya Ustaz? Allah yang sampaikan, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang nilainya hasanah, punya nilai akhirat. Falahu asyru amthaliha. Maka dia mendapatkan 10 poin dari hasanah itu. Poinnya jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 10, tidak. Saya sering katakan, itu bisa 500 tahun jaraknya 1 ke 2, 3 ke 4, dan seterusnya. Nanti akan ditampakkan saat akan wafat. Tampakkan pahala-pahalanya. Tampakkan, dalam sakaratul maut tampak sebuah, indah. Makanya banyak orang sakaratul tenang. Tiba-tiba saking tenangnya dicabutnya tenang. Panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27. Ya ayat Tuhan nafsul. Nah, hei jiwa-jiwa yang sedang tenang, kalian ditampakkan semua keindahan. Pahala banyak gitu. Tampakkan surga segalanya. Masya Allah. Indah, tenang. Karena sedang tenang itu gak kerasa. Hilang pergi aja. Ada yang sedang sujud. Ada yang sedang baca Quran. Ya, ada yang sedang sholat. Masya Allah. Ada yang sedang lihat ustaz di majelis ilmu. Ya, bisa terjadi. Ada ustaz yang sedang mengajar, ada. Dan seterusnya. Masya Allah, enak gitu. Ulang. Itu poinnya. Ayo cepat kejar. Makanya kata Nabi, kalau perbuatan nggak disebutkan nama Allah di situ, abtar, terputus. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik yang tak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka terputus nilai pahalanya.